Harry Maguire merapat ke West Ham. Resmi, Al-Ahly boyong Frank Kessie dari Barcelona. Dugaan pelanggaran keuangan, Chelsea terancam pengurangan poin. CR7 bawa Al-Nassr ke final Liga Champions Arab. Pak Midun asal Malang tagih janji Jokowi, usut tuntas tragedi Kanjuruhan. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Southampton telah menerima tawaran 48 juta pounds atau 987 miliar rupiah, termasuk tambahan dari Chelsea untuk gelandang Romeo Lavia. Tawaran klub London Barat itu tiba pada Rabu malam. Dialog saat ini sedang berlangsung dengan harga yang diminta Southampton adalah 50 juta pounds. Tawaran Chelsea itu lebih baik dari Liverpool. The Reds diketahui sudah melayangkan 3 tawaran yang ditolak The Saints dengan tawaran terakhir senilai 46 juta pounds. Menurut Bleacher Report, laga kandang Inter Miami di MLS pada 20 Agustus melawan Charlotte FC ditunda karena kedua klub melaju di Piala Liga dan saling berhadapan pada Kamis Jumat 11 Agustus. Karena pertarungan itu, salah satu klub dipastikan akan bermain pada 19 Agustus, baik di final Piala Liga atau perebutan tempat ketiga. Itu berarti debut MLS Messi yang sangat dinantikan kemungkinan besar akan terjadi pada 26 Agustus melawan New York Red Bulls. Spekulasi masa depan Harry Maguire akan segera berakhir. West Ham dan Manchester United dikabarkan sudah bersepakat untuk transfer sang bek. Menurut laporan Fabrizio Romano, kedua tim menyepakati mahar transfer sang bek sebesar 30 juta pounds. Angka ini dikabarkan turun 5 juta pounds dari tuntutan pertama MU yang awalnya menginginkan bayaran 35 juta pounds untuk Maguire. West Ham akan mengupayakan proses ini bisa segera selesai. Mereka berharap transfer ini kelar sebelum akhir pekan ini. Penyerang anyar Manchester United Rasmus Hojlund dilaporkan belum bisa membela MU karena mengalami cedera. Untungnya, cedera yang dialami pemain 20 tahun itu tergolong ringan. Cedera ringan ini baru diketahui setelah Hojlund menjalani tes medis di Carrington. Akibat cedera tersebut, Hojlund diperkirakan bakal absen dalam 3 laga pertama MU di Liga Inggris, yakni saat menghadapi Wolves, Tottenham Hotspur, dan Nottingham Forest. Itu berarti Hojlund baru bisa melakoni debut pada pekan keempat Liga Inggris saat MU bentrok dengan Arsenal pada 3 September mendatang. Nottingham Forest telah mengontrak kiper Matt Turner dari Arsenal. Pemain internasional Amerika Serikat itu menandatangani kontrak 4 tahun. Tidak ada rincian keuangan yang diberikan, tetapi media Inggris melaporkan bahwa Forest akan membayar 7 juta pound atau 135,4 miliar rupiah untuk Turner, ditambah 3 juta tambahan terkait dengan kinerja. Bek senior Juventus Leonardo Bonucci mengisyaratkan segera angkat kaki. Ia tak lagi masuk dalam rencana Allegri, meski kontraknya masih berlaku hingga 2024. Bonucci tampak sudah mengucapkan selamat tinggal kepada fans Juve. Ia muncul di Allianz Stadium di akhir pertandingan Juventus atas tim mudanya 8-0 Kamis 10 Agustus dini hari waktu Indonesia Barat. Bonucci tampak memberikan tanda tangan kepada sejumlah supporter, lalu mengirim salam perpisahan melalui media sosial. Selama beberapa hari terakhir, Barcelona telah bernegosiasi dengan agen Dembele untuk memutuskan pembagian biaya transfer. Telah dilaporkan bahwa itu akan menjadi 50-50. Meskipun laporan selanjutnya menunjukkan bahwa juara La Liga merasa mereka berhak mendapatkan lebih dari 25 juta euro. Sekarang tampaknya semuanya telah beres dan Football Espanya telah melaporkan bahwa Dembele akan menjalani tes medis di Paris menjelang transfernya ke PSG. PSG sudah siap mengucapkan selamat tinggal kepada Neymar. Sang pemain disebut 100% bakal meninggalkan PSG di musim panas 2023. Sekarang tinggal menunggu klub mana yang kira-kira akan dituju olehnya. Dalam pemberitaan gol, di tengah kemungkinan keluarnya Neymar dari juara Prancis, klub-klub MLS tiba-tiba menunjukkan minat padanya. LAFC disebut bahkan sedang mempersiapkan langkah untuk mengontrak superstar tersebut. Barcelona berhasil menjual Frank Kessie ke Al-Ahly dengan harga transfer 12,5 juta euro alias 208 miliar rupiah. Barcelona memutuskan melepas Kessie ke Al-Ahly demi mendapatkan dana segar dari penjualan tersebut. Kehadiran Kessie akan menambah semarak Saudi Pro League. Kessie akan bermain bersama Roberto Firmino, Edouard Mendy, dan Allan Saint-Maximin yang lebih dulu datang ke bursa transfer musim ini.
Isu kedatangan Kylian Mbappe ke Real Madrid terus bergulir. Menurut laporan Marca, media dan tim pemasaran klub tengah mempersiapkan kedatangan pemain milik Paris Saint-Germain tersebut. Mereka dilaporkan sedang mempersiapkan materi jika Mbappe benar-benar datang pada musim panas ini. Meski masih simpang siur, tetapi banyak karyawan internal Madrid meyakini Mbappe akan tiba bulan ini. Seorang fans sepak bola Yunani tewas setelah terjadinya tawuran antara supporter AEK Athens dan pendukung klub Kroasia Dinamo Zagreb. Sedianya, kedua klub bertanding pada pertemuan kedua tim di Liga Champions. Akibat insiden ini, laga Liga Champions ditunda dari Selasa 8 Agustus menjadi Sabtu 19 Agustus. Fan berusia 29 tahun yang disebutkan bernama Michael itu tewas karena luka yang dideritanya dalam tawuran yang terjadi di luar stadion di Nea, Philadelphia. Dokter mengatakan bahwa Michael meninggal karena luka tusukan. Chelsea terancam memulai Liga Inggris 2023-24 dengan poin minus menyusul investigasi yang sedang dilakukan FA atau Federasi Sepak Bola Inggris. FA diketahui tengah melakukan investigasi terkait tuduhan pelanggaran finansial terhadap Chelsea saat kepemimpinan klub masih dipegang Roman Abramovich. Surat kabar Inggris BBC melaporkan bahwa Chelsea sudah dikenai denda mencapai 10 juta euro. Menariknya, investigasi itu dilakukan atas rekomendasi Todd Boehly, pemilik klub saat ini. Laga persahabatan keluarga Juventus di stadion diakhiri dengan kemenangan telak 8-0 untuk tim utama Massimiliano Allegri. Bintang muda Juventus Caio Jorge mencetak 3 gol pada laga ini. Selain itu, Dusan Vlahovic juga mencetak gol. Ia menjaringkan 2 bola. Pencetak gol lainnya adalah Ken, Milik, dan Huijsen. Juventus akan menjalani 1 ujian lagi sebelum dimulainya kompetisi melawan Atlanta pada Sabtu malam. Al Nassr berhasil melaju ke final Arab Club Champions Cup 2023 usai mengalahkan Al Shorta 1-0 di Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium Rabu 9 Agustus malam waktu Indonesia Barat. Satu-satunya gol dicetak Cristiano Ronaldo dari titik putih di menit ke-71. Al Nassr lolos ke final Arab Club Champions Cup dan menanti pemenang antara Al Hilal versus Al Sabah. Miftahuddin Ramli atau Pak Midun, warga Malang, Jawa Timur, telah sampai di kota Pekalongan Rabu 9 Agustus sore waktu Indonesia Barat. Kedatangan Pak Midun di kota Batik turut disambut para supporter Persib Pekalongan. Tak hanya itu, awak media Starting Eleven juga berkesempatan mewawancarai Pak Midun. Menurut Pak Midun, ia punya misi ke Jakarta untuk menagih janji kepada Jokowi. Aksi bersepeda dengan membawa keranda ini sebagai bentuk keprihatinan dan menolak lupa atas kejadian Kanjuruhan Malang yang menelan korban ratusan supporter, serta sebagai misi perdamaian antar supporter. Keprihatinan saya berekspresi ini untuk kepedulian kepada tragedi Kanjuruhan yang mungkin kalau menurut saya ya kayaknya kurang serius, korbannya banyak tapi kesimpulan hukum yang kita dengar seperti itu. Kayaknya memang kurang serius lah penanganannya. Sementara untuk 8 tahanan yang sekarang itu kan kok sudah teman-teman area-area Malang kan sudah ada yang ditahan. Itu padahal nggak ada korban. Kalau ini korbannya 135 kok. Diam aja, maksudnya yang lain juga sudah mulai banyak yang melupakan tragedi Kanjuruhan. Makanya kan kita melakukan, ini sebenarnya nadar saya. Karena begitu ada kejadian, kemudian begitu ada keputusan hukum, kok begini, akhirnya saya bernadar ini, saya harus berangkat ekspedisi lintas stadion jalur Pantura. Ya sebagai bentuk menyebar perdamaian antar supporter yang ada di Indonesia. Untuk sementara ini, saya pengennya foto di Senayan, kemudian syukur-syukur bisa ada petinggi-petinggi PSSI yang bisa kita titipkan nasib kejelasan tragedi Kanjuruhan itu. Ya tidak ada sepak bola yang lebih berharga dari nyawa, mungkin itu ya. Karena ini nyawanya sudah banyak, tapi keseriusan, kejelasan keadilannya kok begitu. Terutama itu. Keluarga korban sangat mendukung aksi ini, hajat ini. Liga tetap berjalan, tingkatkan kualitas pesepak bola yang ada di Indonesia ini. Menurut laporan dari Gianluca Di Marzio,
Pertemuan antara delegasi Atalanta dan rombongan Charles de Ketelaere berlangsung dengan suasana yang positif. Dalam pertemuan itu, pihak Atalanta membahas secara rinci mengenai gaji yang akan diterima de Ketelaere dan tuntutan komisi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kesepakatan ini. Komisi tersebut dikabarkan berjumlah besar. Pihak Atalanta yakin bahwa kesepakatan bisa tercapai dengan lancar. Neymar berpotensi melanjutkan karir di Premier League, tapi ada yang meragukan kemampuan penyerang Brazil itu untuk berkarir di Liga Inggris. Ex-pemain Chelsea, Andy Townsend, menyaksikan Neymar bakal mampu bersaing di Premier League yang terkenal keras dan amat mengandalkan fisik. Seperti diketahui, Neymar amat rentan dengan permainan keras di lapangan. Ex-pemain Barca itu bahkan sering diving demi menghindari cedera dari lawan. Xavi tidak mau menjawab dengan gamblang ketika ditanya soal nasib Ansu Fati dan kemungkinan kepulangan Neymar ke Barcelona. Dia hanya menegaskan bahwa situasi masih terbuka. Dia menegaskan bahwa segala sesuatu masih bisa terjadi sampai akhir bulan, yakni 31 Agustus 2023. Seperti diketahui, beberapa bulan terakhir nasib Ansu Fati di Barcelona tidak pasti. Dia masih terikat kontrak, tapi menit bermainnya tidak kunjung memuaskan. Selain itu, Barcelona juga digosipkan ingin memulangkan Neymar dari PSG. Menurut Goal, Everton kini ikut memantau situasi Harry Maguire setelah tawaran West Ham ditolak. Bek itu sendiri ingin keluar dari klub untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain, karena itu akan sangat penting baginya menjelang Euro 2024. MU sendiri, di sisi lain, tertarik untuk menuntaskan transfer gelandang Sofyan Amrabat dan bek tengah Nice, Jean-Claire Todibo, tetapi perekrutan akan tergantung pada jumlah uang yang dapat mereka hasilkan dari penjualan sebelumnya. Rasmus Højlund telah menyelesaikan kepindahannya dari Atalanta ke Manchester United. Sebelum merapat ke Old Trafford, Højlund ternyata sempat berkomunikasi dengan Christian Eriksen. Højlund dan Eriksen sama-sama bermain untuk tim nasional Denmark. Højlund mengaku Eriksen turut meyakinkan dirinya untuk bergabung dengan Setan Merah. Bermain dengan Eriksen boleh jadi akan memudahkannya mencetak gol, mengingat rekannya itu punya umpan-umpan matang dari lini tengah. Akhir pekan ini, Premier League 2023-2024 akan mulai digelar. Kapten baru Liverpool, Virgil van Dijk, optimis timnya bisa bersaing dalam perebutan titel EPL musim 2023-2024. Meski klub baru mengalami penurunan performa di musim kemarin dan kehilangan sejumlah pilar inti, Van Dijk optimis The Reds bisa membalikan prediksi orang-orang. Ini menjadi tantangan yang bagus dan kami harus siap mengerjakannya, kata bek asal Belanda ini. Lionel Messi betul-betul menggila bersama Inter Miami. Gol demi gol tercipta dari kaki sang mega bintang. Dari 4 laga di Leagues Cup, Lionel Messi sudah cetak 7 gol dan 1 assist. Dilaporkan AS, itu artinya Messi rata-rata bikin 1 gol per 42 menit penampilannya. Statistik itu lebih baik dari top skor MLS sementara ini, yakni Hani Muhtar dengan 13 gol. Muhtar bikin gol per 152 menit. Inter Milan masih terus berusaha mencari sosok penyerang tengah baru pasca gagal mempermanenkan Romelu Lukaku. Setelah tak berhasil datangkan Folarin Balogun yang harganya mahal, Inter kini mengincar striker FC Porto, Mehdi Taremi. Harga striker timnas Iran tersebut ditaksir jauh lebih murah dari Balogun, yakni hanya di kisaran 30 juta euro saja. Meski demikian, Inter masih akan berusaha negosiasi agar pihak Porto mau menurunkan harga Mehdi Taremi, mengingat kontrak si pemain juga sudah akan habis semusim lagi. Eden Hazard mungkin tidak pernah membayangkan bahwa karir sepak bolanya harus berakhir dengan cepat. Hazard gagal memenuhi ekspektasi di Real Madrid, bahkan dia hampir tidak pernah turun ke lapangan. Bersinar di Chelsea, redup di Madrid, kini Hazard terlunta-lunta tanpa klub. Dia masih belum mengambil keputusan untuk terus bermain atau gantung sepatu. Saat ini Hazard berusia 32 tahun, tidak punya klub, dan masih ada momok cedera yang bisa menyerang kapan saja. Situasi ini membuatnya sulit menemukan klub baru. Atalanta dikabarkan terbuka untuk mengirim Barry Demiral dengan status pinjaman ke Inter Milan pada jendela transfer musim panas tahun ini. La Dea telah menyatakan keterbukaan mereka untuk opsi pinjaman sementara. Seperti yang diklarifikasi oleh sumber dari Football Italia, transfer ini akan mencakup opsi pembelian bagi Nerazzurri. Hal ini juga bisa menjadi sebuah kewajiban dalam kondisi tertentu.
Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!